Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, nama aku Safa Salsabila dari 11 IPA 4. Di sini aku bakal presentasiin jurnal penelitian dari yang terkait dengan imunisasi. Jurnal penelitian yang aku ambil ini judulnya Faktor Berhubungan Ketidaklengkapan Status Imunisasi Anak di Puskesmas Kuala Tungkal 2. Jurnal penelitian ini ditulis oleh yang pertama itu Yundri, yang kedua Meksitalia Setiawati, yang ketiga Suhartono, yang keempat Henry Setiawan, dan Kamilah Budi. Dimana jurnal penelitian ini dipublikasikan di web e-journal.unair.ac.id pada tanggal 24 Desember 2017. Jurnal ini sendiri adalah jurnal berkala epidemiologi volume kelima nomor 3. Imunisasi dasar adalah program yang dilakukan untuk melindungi tubuh dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Penyakitnya itu bisa difteri, pertusis, tetanus, campak, polio, dan hepatitis B. Program ini disasarkan untuk bayi yang berusia 0-12 bulan untuk membuat kekebalan tubuh si bayi dari terpaparnya virus. Imunisasi dasar sendiri meliputi imunisasi BCG, DPT, HB, polio, dan campak. Vaksinasi HB adalah vaksin hepatitis B yang diberikan pada anak usia 0-7 jam. Kenapa sih cepat itu? Karena tujuannya untuk memutus penyebaran dari ibu ke anaknya. Hepatitis B sendiri adalah penyakit yang menyerang hati. Yang kedua itu ada BCG. BCG sendiri adalah vaksin untuk mencegah virus TB atau tuberkulosis. Tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh menularnya dari orang dewasa yang DHK itu positif. Vaksin ini diberikan pada anak usia 0-1 bulan untuk mencegah penyebaran jika sewaktu-waktu terinfeksi. Yang ketiga itu ada vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus yang diberikan pada anak pertama kali pada saat usia 2 bulan dan diberikannya itu 3 kali dalam jangka waktu sebulan. Difteri sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Cyanobacterium diphtheriae yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pertusis. Pertusis sendiri adalah penyakit yang gejalanya itu pembekakan pada saluran napas. Yang ketiga ada tetanus. Tetanus sendiri adalah penyakit yang disebabkan atas terkontaminasinya luka akibat pemotongan tali pusar yang tidak steril. Lalu ada vaksinasi HIV. HIV sendiri adalah Haemophilus influenzae tipe B, di mana vaksin ini untuk mencegah infeksi dari penyakit meningitis dan pneumonia akibat dari influenza tipe B ini. Lalu ada vaksin polio. Vaksin polio ini diberikan pada anak usia 0-1 bulan, diteteskan secara oral sebanyak 4 kali, dimana untuk mencegah penyakit poliomyelitis yang menyebabkan kelumpuhan. Lalu ada vaksinasi dari campak. Campak itu diberikan pada anak yang pertama kali itu usia 9-12 bulan, dan yang secara berkalanya itu 18-24 bulan, dimana untuk mencegah penyakit campak yang komplikasinya itu sangat serius dan bisa menyebabkan kematian. Lalu penelitian sendiri membuktikan bahwa ada hubungannya signifikan antara penyakit saluran bagian atas dengan status imunisasi dasar anak. Karena dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 dibuktikan bahwa banyaknya kematian akibat dari kasus penyakit ini.
yang mana harusnya bisa dicegah dengan melakukan imunisasi dasar. Seperti campak itu ada 8 kasus dan menyebabkan kematian yang sangat banyak. Lalu di data Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2016 dinyatakan bahwa Indonesia belum mencapai dari standar MDGs atau Millennium Development Goals, yang harusnya itu imunisasi dasarnya itu kelengkapannya 93% lebih. Di daerah penelitian ini sendiri atau di Puskesmas Kuala Tungkal 2, Tanjung Barat, Provinsi Jambi ini hanya mencapai 78%, di mana faktor yang berpengaruh terhadap kelengkapan status imunisasi dasar itu meliputi usia, karakteristik ibu, pendidikan ibu, lalu perilaku ibu seperti motivasinya untuk meluangkan waktu, terus ada peran suami, peran keluarga, dan peran lingkungan, juga sikap ibu dalam memilah ini penting atau enggak, imunisasi ini penting atau enggak, kayak gitu. Lalu tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis faktor-faktor tersebut, seperti pengetahuan ibu, sikap ibu, dan motivasi ibu. Metode yang dipakai di penelitian ini adalah metode observational analytic dengan desain cross seksional, di mana si peneliti ini bakal memfaktorkan hubungan dari penyakit dengan faktor penyakit tersebut, gitu pokoknya gitu ya. Terus penelitian ini dilakukan di lokasi Puskesmas 2 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Barat, Provinsi Jambi, dan dilakukan pengumpulan data pada bulan Juni 2017. Sampel dari penelitian ini diambil secara sampling probabilitas dengan cara random itu biar yang diambil itu tidak mementingkan dari status si ibu, status ekonomi ataupun strata sosialnya. Sampel ini diambil pada ibu yang memiliki bayi usia 12-24 bulan dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya sendiri adalah mempunyai bayi usia 12-24 bulan dan bertempat tinggal di wilayah pekerja Puskesmas 2 Kuala Tungkal. Yang kedua itu jika dia mempunyai KMS atau kartu menuju sehat. Lalu kriteria eksklusinya sendiri adalah jika si anak itu sudah dinyatakan oleh orang tua atau dari tenaga medis bahwa dia memiliki kesalahan jadi dia nggak bisa diimunisasi karena ada masalah pada imunnya dia gitu, yang telah dinyatakan oleh dokter, kayak gitu. Lalu teknik dari pengumpulan datanya ini adalah purposive sampling, di mana si peneliti itu punya kriterianya sendiri lagi dalam menentukan mana yang bakal di interview mendalam atau in-depth interview, ya kayak gitu. Jadi dia bakal nanya dan perjawaban dari ibunya yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini bakal diambil. Jadi semuanya itu totalnya ada 92 ibu dan yang diambil itu cuma 5 orang. Tadi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi itu bakal dilanjutkan dengan survei penelitian, dimana datanya itu bakal diolah dan data itu akan dihitung sesuai dengan kriteria soal, dan skornya itu bakal ditampilkan dalam bentuk tabel berdasarkan komputer. Nanti aku tunjukin kayak gimana ya. Di tabel itu berisi daftar distribusi frekuensi,
analisis bivariat dan analisis multivariat. Analisis bivariat di sini sendiri menggunakan G-square. G-square itu kayak dia itu kayak analisis statistik yang berhasil. Hasilnya ini langsung aja. Yang pertama, hasil penelitian itu menggambarkan mengenai karakteristik responden pada kelompok imunisasi lengkap dan status imunisasi tidak lengkap. Yang pertama itu ada pengetahuan ibu yang kurang baik, di mana pengetahuan ibu yang kurang baik pada status imunisasi dasar anak yang tidak lengkap itu ada 36 ibu atau 87,8%. Dan pengetahuan ibu yang kurang baik dengan status imunisasi dasar anak yang lengkap ada 5 orang, di mana itu 12,2%. Dan jumlah dari ibu-ibu yang pengetahuannya kurang baik itu ada 41 orang. Dan untuk pengetahuan ibu yang baik dalam status imunisasi dasar anak tidak lengkap ada 7 orang, di mana yang status imunisasi dasar lengkapnya itu ada 44 orang atau 86,3% dengan total 51 orang. Jadi tadi ini pas sama total dari penentuan sampel melalui purposive sampling, ada 92 orang. Nah, ini itu proporsi status imunisasi dasar anaknya itu lebih besar pengetahuan ibu yang baik daripada pengetahuan ibu yang kurang baik. Lalu yang kedua itu ada sikap ibu dalam status imunisasi dasar anak yang tidak lengkap, ada 37 orang, dan yang lengkapnya itu ada 3 orang, di mana jumlahnya itu ada 40 orang. Sikap ibu yang baik dalam status imunisasi dasar anak yang tidak lengkap itu ada 6 orang, dan yang lengkapnya itu ada 46 orang dengan presentasi 88,4%, di mana totalnya 52. Proporsi dari sikap ibu sendiri yang lebih besar itu yang baik dibanding yang kurang baik sikap ibunya. Lalu yang ketiga itu ada motivasi ibu. Motivasi ibu yang kurang baik itu motivasi ibu yang kurang baik dari status imunisasi dasar anak yang tidak lengkap ada 37 orang, di mana presentasinya itu ada 84,1%, dan yang lengkapnya itu ada 7 orang. Di mana motivasi ibu yang yang baik itu ada 6 orang, dan status imunisasi dasar anak yang lengkap dari motivasi ibu yang baik itu ada 42 orang, dan jumlahnya itu yang baik itu ada 48 orang, dimana jadi proporsi dari motivasi ibu yang baik itu lebih besar daripada motivasi ibu yang kurang baik. Dari hasil penelitian pada tabel 1 ini juga, di hasil analisis bivariatnya itu menunjukkan bahwa ada hubungan dari pengetahuan ibu dengan status imunisasi dasar anak yang tidak lengkap. Berdasarkan hasil wawancara in-depth interview itu, si ibu dalam pengetahuan ibu itu kenapa dia tidak lengkap, karena mereka itu tidak mengetahui apa itu imunisasi dasar dan apa itu manfaat dan tujuannya. Seperti yang dikatakan, selama ini tidak pernah tahu apa itu imunisasi dasar, apa artinya, manfaatnya apa kagak tahu. Yang kedua itu menunjukkan bahwa ada hubungan ketidaklengkapan imunisasi dasar dengan sikap ibu. Menurut mereka dalam wawancara mendalam itu karena karena ada anak yang tidak bisa ditinggal di rumah sendirian. Terus karena mereka takut anaknya sakit, karena banyak yang bilang kalau misalnya habis diimunisasi anak itu bakal rewel kayak gitu. Terus jauhnya rumah juga mempengaruhi. Kalau dari hasil in-depth interview mereka
di wawancaranya. Seperti yang dibilang itu, saya belum pernah membawa anak ke puskesmas untuk imunisasi dasar karena di sini ada dukun kampung. Jadi mereka itu masih mempercayai dukun kampung yang ada di wilayahnya dan tidak memperdulikan apa itu imunisasi dan tidak mengetahui apa dampaknya jika tidak imunisasi dasar. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara motivasi ibu dengan status imunisasi dasar yang tidak lengkap. Karena apa? Status imunisasi dasar yang tidak lengkap itu mempengaruhi mereka itu tidak bisa mengeluangkan waktunya. Karena apa? Yang pertama itu jarak puskesmas yang jauh dari rumah mereka, terus peran suami, peran keluarga, dan peran lingkungannya. Jadi mereka semua itu berhubungan. Selanjutnya pembahasan, di mana hasil analisis bivariat itu menunjukkan bahwa ada nilai yang signifikan terhadap pengetahuan ibu dengan imunisasi dasar. Seperti yang ada di tabel itu, P sama dengan 0,000, di mana pengetahuan ibu yang rendah itu sangat mempengaruhi ketidaklengkapan status imunisasi dasar. Untuk motivasi ibu yang kurang baik, motivasi yang kurang baik itu dengan P sama dengan 0,000, OR sama dengan 37,00, dengan tingkat kepercayaan 95%, intervalnya itu 11,40 sampai 119,99, dimana motivasi ibu yang kurang baik ini dapat mempengaruhi 37 kali untuk ketidaklengkapan status imunisasi dasar. Seperti itu. Karena si ibu yang tidak adanya motivasi untuk melakukan imunisasi, suaminya juga tidak mendukung, rumahnya yang jauh, jadi dia tidak bisa meluangkan waktunya untuk melakukan imunisasi. Berdasarkan hasil penghitungan sendiri, sikap ibu, pengetahuan ibu, dan motivasi ibu ini tidak memenuhi ketidaklengkapan status imunisasi ini dengan sebesar 98,52%, di mana pengetahuan ibu berperan paling besar karena dengan nilai OR sebesar 32,2%. Gitu. Pada saat wawancara juga ada kemungkinan si ibu ini bias atau dia bakal nanya-nanya ke sebelahnya. Jadi ada kemungkinan tidak murninya wawancara. Di sini peneliti bakal meyakinkan si ibu kalau misalnya wawancara ini murni dan jawaban yang diambil itu jawaban pertama dari si ibu dan ditulis dengan yang gampang dimengerti kayak gitu. Kesimpulannya itu status imunisasi dasar anak yang tidak lengkap sangat berpengaruh. Faktornya itu pengetahuan ibu, sikap ibu dalam melakukan imunisasi dasar, dan motivasi ibu untuk meluangkan waktunya untuk melakukan imunisasi ini gitu. Sarannya itu berhubungan dengan hasil penelitian tadi, diharapkan institut kesehatan pokoknya dapat memberikan penyuluhan untuk ibu-ibu terkait dengan imunisasi dasar ini dan mengikut sertakan petugas kesehatan dalam melakukan program ini untuk memberikan penyuluhan yang efektif agar mereka mengerti. Lalu untuk masyarakatnya sendiri diharapkan mengetahui apa itu imunisasi, manfaatnya, dan tujuannya. Sekian, maaf kalau misalnya muter-muter jelasinnya. Maaf juga kalau dipotong karena ini waktunya sebenarnya udah 26 menit. Jadi aku harus potong sampai kurang dari 20 menit. Terima kasih Pak Malik. Maaf kalau aku salah-salah ngomong atau kayak gimana. Bye.